Shalom. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudaraku, kembali kita berjumpa di rumah Tuhan, menikmati hadiratnya. Mari saudara-saudara yang kasih, beri yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebab untuk itulah Tuhan saudara menjadikan kita. Sebab kita datang kepada Dia untuk membawa kesenangan. Kita datang saudara dikasih menyukakan hati Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan pada hari ini mendatangkan kegembiraan bagi Tuhan. Mari saudara-saudara yang kasih, kerahkan saudaraku seluruh saudara yang kasih apa yang bisa saudara lakukan untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita buka saudaraku bibir mulut kita kerahkan saudaraku panca indera tubuh kita saudara-saudaraku. Sebab apa dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan saudaraku, hai seluruh bangsa, bertepuk tanganlah, elok-elokkanlah Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi dahsyat, Dia adalah Raja yang besar atas seluruh bumi. Mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa, sebentar lagi kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi oh Tuhan hati pikiran hamba-Mu, terlebih oh Tuhan jalan pikiran hamba-Mu, mari Engkau urapi Bapa, kata demi kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, biarlah Engkau tuntun oh Tuhan, supaya seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, kita patut bersyukur pada hari ini karena kita kembali saudaraku dapat beribadah dalam rangka ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Setelah 40 hari yang lalu kita merayakan saudaraku dalam ibadah Paskah, kemenangan yang telah ditunjukkan oleh Yesus, di mana Yesus saudaraku telah mengalahkan kematian, dia telah mengalahkan maut saudaraku, membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Oh, kebangkitan Yesus dari antara orang mati memberi kepada kita saudaraku suatu pengharapan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu mari kita lihat saudaraku apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 11. Kita akan lihat saudaraku bagaimana cara kebangkitan, bagaimana cara kenaikan Yesus ke surga. Dikatakan demikian di dalam ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, dia katakan setelah ia mengatakan, apa yang dikatakan saudaraku, di dalam ayat 8 itu dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara yang Tuhan kasihi, Yesus mengatakan saudaraku, kuasa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu tujuannya untuk apa? Tujuan Roh Kudus itu saudaraku diberikan kepada kita adalah untuk menginsapkan dosa-dosa kita. Roh Kudus itulah yang akan menyadarkan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Kudus yang sama juga akan menginsapkan atau menyadarkan manusia saudaraku, sebab upah dosa ialah maut. Dan Roh Kudus yang sama juga yang akan menyadarkan manusia bahwa kita butuh saudaraku pembenaran. Siapa yang dapat membenarkan? Kita tidak mungkin dapat membenarkan diri sendiri, tetapi yang dapat membenarkan kita adalah darah Yesus. Yesus sendiri saudaraku yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, lewat saudaraku yang kasih kematian dan juga kebangkitannya, maka barang siapa yang percaya kepadanya dibenarkan oleh Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, setiap orang harus mau saudaraku percaya kepada Tuhan, supaya dosa yang mendatangkan maut, supaya dosa saudara kekasih yang mendatangkan kematian jangan berlaku ke dalam kehidupan kita, tetapi biarlah iman percaya kita yang kita arahkan kepada Yesus Kristus, kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dengan demikian kita dibenarkan. Saudara yang Tuhan kasihi, selain daripada Yesus naik ke surga itu adalah supaya Roh Kudus dicurahkan, juga saudaraku, Yesus yang berasal dari surga telah pergi ke surga. Untuk apa dia pergi ke surga? Dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan rumah bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang Tuhan kasihi dalam nama Tuhan, jelas kita lihat saudaraku bahwa kepergian Yesus yang paling utama adalah menyediakan rumah bagi saudara dan juga bagi saya. Itulah tujuan utama Yesus pergi ke surga. Maka saudara-saudaraku, ketika para murid-murid bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus, ketika berada di Bukit Zaitun itu, di mana dijelaskan di sana ketika Yesus terangkat ke atas menuju surga, mereka terus memandang dan memandang sampai Yesus itu saudaraku ditutupi oleh awan-awan. Karena fokus mereka terus memandang keterangkatan Yesus ke surga itu, tanpa mereka sadari, tiba-tiba ada 2 orang berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, dikatakan saudara-saudaraku di dalam ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke atas? Mengapakah kamu
berdiri melihat ke langit. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dikatakan saudaraku akan datang. Jadi benar saudara yang kasih, begitu rumah telah disiapkan bagi kita, dia akan datang kembali. Untuk apa? Untuk membawa kita ke tempat di mana dia berada. Tetapi apakah semudah itu saudaraku? Yesus datang. Langsung semua orang ramai-ramai saudaraku dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu tidak. Yang dibawa itu adalah umat tebusannya. Siapa itu umat tebusannya? Umat tebusan itu seperti apa yang diungkapkan saudaraku dalam kitab Kisah Rasul. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-30 dan 31 dikatakan demikian. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dikatakan saudaraku, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan bahwa dikatakan semua orang harus bertobat. Kalau tidak bertobat saudaraku, apa yang terjadi? Firman Allah katakan saudaraku, orang yang tidak bertobat itu akan berdiri saudaraku di tahta pengadilan. Yang mengadili itu siapa? Dikatakan saudaraku bahwa Allah telah memberikan saudaraku pengadilan itu ke tangan Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Siapa Dia yang bangkit dari antara orang mati? Yang telah bangkit dari antara orang mati itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini saudaraku adalah hakim di akhir zaman. Yesus itulah saudaraku yang akan menghakimi orang yang hidup dan juga orang yang mati. Setiap orang saudara-saudaraku yang kekasih akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Apa yang kita lakukan saudaraku di bumi ini akan saudaraku yang kasih diperhitungkan oleh Tuhan. Apakah saudaraku melakukan yang baik atau melakukan yang jahat, semua itu ada di catatan Tuhan. Semua itu saudaraku ada dalam perhatian Tuhan. Maka firman Allah mengatakan kepada kita saudaraku, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Saudaraku, dikatakan saudaraku, Dia yang tanpa memandang muka. Siapa Dia itu? Yesus saudaraku. Yesus akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Apa yang kita lakukan saudaraku, itu akan menentukan kehidupan kita. Saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada kita suatu kejadian. Ada seorang raja yang hendak bepergian ke luar negeri. Sebelum dia pergi, dia memanggil hambanya. Dan dia memberi tugas kepada hambanya untuk membangun rumah di lahan kosong yang telah tersedia. Dan ternyata si raja ini saudaraku jauh-jauh hari telah mempersiapkan segala bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Diberikan saudaraku penugasan, dikatakan, saya akan pergi ke luar negeri. Saya berikan kepadamu, tolong lahan yang tersedia ini dibangun sebuah bangunan rumah. Soal ukuran, soal bahan-bahan, apapun diserahkan kepada kamu. Yang paling mudah dikerjakan, yang walaupun kualitasnya itu tidak baik, yang kualitasnya itu jelek, tetapi sengaja itu dipilih karena apa saudaraku? Supaya singkat pengerjaannya dan juga tidak terlalu capek dalam pekerjaannya. Setelah selesai dikerjakan bangunan itu, dia tidak berbuat apa-apa lagi. Tetapi dia tinggal diam. Sementara si raja belum pulang-pulang. Demikian saudaraku dengan waktu yang begitu lama. Karena si raja itu belum pulang-pulang, dia pun saudaraku tidak berbuat apa-apa lagi. Tetapi dia diam. Karena dia pikir toh suruhan raja yang berkata, bangun rumah, dia sudah dibangun. Setelah beberapa lama kemudian si raja pun datang. Dan begitu si raja itu datang saudaraku, dia tanya, apakah engkau sudah mengerjakan penugasan yang kuberikan kepadamu? Si hamba berkata, sudah Tuanku Raja. Begitu saudaraku, sangat penasaran si raja ini. Diajak ini saudaraku si hamba untuk melihat bangunan seperti apa yang dibangun oleh si hamba ini. Dan begitu dia lihat saudaraku, sungguh bangunan yang kecil dan
bahan-bahan yang sederhana lah yang digunakan. Dan ketika itu saudara-saudaraku, si raja berkata, sudah. Karena engkau telah membangun sesuai dengan pilihanmu, baik ukuran dan juga bahan kau gunakan. Bangunan ini saya suruh untuk engkau bangun. Karena memang saya ingin menghadiahkan itu kepada kamu. Maka saudaraku, begitu si hamba ini mendengar bahwa bangunan itu diperuntukkan untuk dia, dihadiahkan untuk dia, tidak ada kesenangan, tidak ada sukacita. Yang ada adalah penyesalan. Kenapa dia menyesal, saudara-saudaraku? Kalau dia tahu bahwa memang bangunan itu diperuntukkan kepada dia, sudah seharusnya dibangun dengan ukuran yang besar, sudah seharusnya digunakan, saudaraku, bahan-bahan yang terbaik, bahan-bahan yang berkualitas, bahan-bahan yang mahal. Tetapi karena dia remeh-temeh, tidak menghargai, saudaraku, penugasan yang ditugaskan oleh si raja, akibat yang didapat adalah penyesalan. Demikian juga saudara-saudaraku, setelah Yesus pergi ke sorga, selama saudaraku dalam masa penantian ini, Tuhan memonitor dari sorga apa yang kita lakukan. Adakah kekristenan kita, saudaraku, kekristenan yang sungguh-sungguh, saudaraku, mempersembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Dia sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, atau tidak? Itu diperhatikan, saudara-saudaraku. Selain daripada, saudaraku, mempersembahkan tubuh jiwa roh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mau, saudaraku, supaya kita mengerjakan penugasan yang diberikan kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kehendak Tuhan supaya kita menjadi saksinya. Saksi apa, saudaraku? Jelas dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang Tuhan kasihi, ini yang perlu, saudaraku, kita harus perkatakan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus, saudaraku yang kasih, ada pengharapan untuk beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus, saudaraku yang kasih, ada yaitu sukacita. Di dalam Yesus, saudaraku, ada kebahagiaan. Siapa yang akan mewartakan ini, saudaraku, kalau bukan kita? Inilah yang Tuhan mau, saudaraku. Penugasan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita kerjakan. Sama halnya, saudara, ketika kita tahu ada obat yang dapat menyembuhkan seseorang dari sakit penyakitnya, tetapi, saudaraku, kita mendiamkan untuk tidak memberitahukan kepada orang yang membutuhkannya. Tentulah kita orang yang paling kejam. Kita adalah orang yang sadis, saudaraku. Kita tahu ada obat yang dapat menyembuhkan, tetapi sengaja kita, saudaraku, menyembunyikan, tidak memberitahukan kepada orang yang membutuhkannya. Demikian juga, saudaraku, kalau saudara tahu bahwa hanya, saudaraku, di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih, Tuhan suatu hari akan menghakimi kita. Dengan cara apa, saudara-saudaraku? Bahwa penugasan yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita kerjakan dengan baik, kita tidak laksanakan, saudaraku, seperti apa yang diharapkan. Tentu, saudaraku yang kasih, Tuhan akan berkata kepada kita, "Nyala, hai engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau." Sebab apa, saudara-saudaraku? Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk mengenal Yesus yang adalah juru selamat. Kita tahu Dia jalan satu-satunya untuk beroleh hidup yang kekal. Tetapi sengaja itu tidak kita bagikan kepada dunia ini. Tidak kita sampaikan, saudaraku, kepada orang-orang di mana kita bisa berjumpa, atau kepada kenalan-kenalan kita. Saudara yang Tuhan kasihi, ini hendak kita lakukan. Supaya apa? Kalau Tuhan datang kedua kalinya, saudaraku, Dia datang akan menghakimi semua manusia. Maka, saudara yang kasih, penghakiman yang dikenakan kepada kita bukan penghakiman untuk membuang kita ke dalam api neraka, tetapi penghakiman itu, saudaraku, adalah penghakiman untuk menyematkan kepada kita mahkota kehidupan. Sebab apa? Firman Allah berkata, saudaraku, satu orang yang bertobat, saudaraku, malaikat di surga, saudaraku, bertempuk sorak, saudaraku, menyambut satu orang yang bertobat. Oleh karena itu, saudara yang kasih, bagaimana mereka dapat bertobat jika bukan kita, saudaraku, yaitu memberitakan. Bagaimana, saudara yang kasih, orang yaitu dapat percaya jikalau tidak ada yang memberitakan? Saudara yang kasih, kita harus beritakan supaya orang, saudara yang kasih, percaya. Dengan mereka percaya, saudara-saudaraku, maka mereka akan terlahirlah iman. Ketika terlahir iman, mereka akan berseru memanggil nama Tuhan. Dan ketika mereka berseru memanggil nama Tuhan, pada saat itu juga terjadi keselamatan kepada orang itu. Saudara yang kekasih, soal orang mau mendengar kesaksian kita,
Soal orang bertobat atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Roh Kudus dengan orang yang bersangkutan. Tetapi urusanmu adalah menyampaikan, saudara yang kasih, siapa sang juru selamat yang dapat, saudara yang kasih, menghindarkan setiap orang dari jalan maut, diarahkan, dibelokkan jalannya menjadi menuju kehidupan yang kekal. Itulah hendak saudaraku kita sampaikan. Oleh karena itu, saudara yang kasih, kebenaran firman Allah yang menekankan kepada kita pada hari ini, Yesus yang naik ke surga akan datang kembali. Untuk apa, saudaraku? Menghakimi kita. Yang akan dihakimi adalah perbuatan-perbuatan kita. Bukan hanya kita manusia yang hidup, tetapi sungguh-sungguh, saudaraku, mereka-mereka atau saudara-saudara kita, orang-orang yang percaya, yang telah, saudaraku, mendahului kita, juga akan dihakimi. Dihakiminya, saudaraku yang kasih, bukan untuk dibuang ke dalam api neraka, tetapi untuk penyematan mahkota kehidupan. Itulah sebabnya dikatakan, saudaraku, dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, sungguh aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Perbuatan yang kita lakukan, saudara, yang berhubungan dengan misi Yesus yang Yesus pernah kerjakan semasa dia ada di tengah-tengah dunia ini. Sekarang dia telah naik ke surga. Penugasan itu, saudaraku, tidak diberikan kepada malaikat, tetapi kepada saudara dan kepada saya. Mari, saudara-saudaraku, kalau ingin, Yesus berkata kepada kita, sabatlah, hai hambaku yang setia, sabatlah, hai anakku yang setia. Mari, kerjakan sesuatu yang baik. Manfaatkan waktu ini dengan seefektif mungkin, saudaraku. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mempahalai engkau dengan mahkota kehidupan. Mahkota, saudara, yang kasih kehidupan yang tersedia, yang disediakan oleh Tuhan, akan disematkan kepadamu apabila iman percayamu, saudaraku, tetap yaitu berpegang teguh kepada Tuhan. Dan juga masa-masa dalam penantian ini, engkau gunakan waktu yang ada, saudaraku, menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Inilah, saudara yang kasih, tujuan Yesus pergi ke sorga supaya jangan ada yang binasa. Tujuan Yesus, saudara yang kasih, pergi ke sorga dan memberikan penugasan kepada kita. Dia ingin, saudaraku, jangan ada yang binasa, tetapi supaya setiap orang, saudaraku, berbalik dan bertobat. Supaya setiap orang berbalik, saudaraku, meninggalkan kejahatannya, lalu menerima sebagai juru selamat. Dan ketika itu terjadi, terjadilah keselamatan kepada orang itu. Kita diselamatkan. Orang, saudaraku yang kasih, yang kita layani, diselamatkan. Yesus rindu, saudaraku, surga penuh dengan anak-anak Tuhan. Kalaupun neraka itu Tuhan disiapkan, kalaupun neraka itu, saudaraku yang kasih, dijadikan oleh Tuhan, jangan ada manusia yang masuk ke sana. Biarlah, saudaraku yang kasih, iblis, setan, roh jahat, dan pengikut-pengikutnya yang masuk ke sana. Tetapi saudara yang telah mempersembahkan tubuh jiwa rohmu kepada Tuhan, dan seberapa banyak, saudaraku, jiwa-jiwa yang kita layani, yang telah menyerahkan tubuh jiwa rohnya kepada Tuhan, yang telah mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup, saudara yang kekasih, sama-sama diangkat, ditempatkan di rumah yang telah Tuhan sediakan. Inilah, saudara, yang sedang kita nantikan. Malaikat itu berkata, seperti apa dia naik, demikian juga dia akan datang. Jadi kalau Yesus, saudara yang kasih, sudah pergi ke surga, suatu kepastian dia akan datang membawa saudara dan membawa saya ke dalam surga yang telah disiapkan. Amin.